halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Senang sekali kami, saya dan Bung Rocky bisa kembali menjumpai Anda semua. Ya, Bung Rocky, ini saya baru baca ini ada semacam seruan dari Asosiasi Profesor yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi Profesor Indonesia itu Profesor Ari Purbayanto dan kemudian sekretarisnya itu adalah Evi Damayanti. Ini dua-duanya profesor kelihatannya kalau namanya dari namanya kelihatannya profesor beneran ini. Dia mempersoalkan agar marwah para profesor itu dikembalikan karena kata dia sekarang ini mulai ada sebenarnya aturan kayak namanya profesor kehormatan itu harusnya tidak ada karena profesor itu bukan gelar tapi itu jabatan orang yang mengajar di kampus dan itu jabatan tertinggi orang orang yang mengajar di kampus dan itu ada aturannya berapa tahun minimal 10 tahun baru bisa mengajukan dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat memang banyak pejabat publik kita yang memejeng nama-nama itu gelar profesor, doktor, HC dan sebagainya gitu. Ya, saya merasa tersinggung juga nih, karena saya dipanggil profesor terus. Ah, bener itu saya kurang sensitif dengan Anda. Harusnya saya nggak nggak bicarakan soal ini. Tapi saya bukan bagian dari asosiasi itu. Mhm. Jadi kalau kita ukur sebetulnya, apa pentingnya gelar itu? Mhm. Untuk menentukan derajat dia di universitas. Ya. Derajat apa? Derajat penguasaan ilmu. Mhm. Kan itu intinya kan. Mhm. Tetapi kalau kita jadikan itu sebagai patokan penguasaan ilmu, itu juga timpang. Karena sekarang orang bisa ambil ilmu tanpa perlu jadi profesor tuh. Mhm. Kan di era disruption termasuk tentang knowledge, Mhm. bahkan temuan mahasiswa tingkat 2 itu bisa melampaui temuan presiden, Mhm. sorry, temuan profesor kan. Mhm. Jadi kalau dia jadi profesor, itu artinya dia punya dalil yang melampaui keadaan atau state of the art dari knowledge-nya itu tuh. Itu artinya si profesor harus berupaya untuk menghasilkan temuan, bukan sekedar jabatan akademisnya aja tuh. Mhm. Jadi kritik saya adalah bahwa sistem kita itu hanya memanfaatkan profesor profesor domship ini nih, the kingdom of the professor, untuk menjadikan dia itu panutan di universitas. Padahal begitu, begitu banyak bahkan profesor yang resmi itu tapi guru besar tapi otaknya kecil kan, itu Mhm. intinya tuh. Apalagi mereka yang berupaya untuk memperoleh gelar itu artinya kayak dihipnosis bahwa itu keprofesoran itu semacam keningratan baru tuh. Jadi Mhm. buat apa sebetulnya? Seperti Ketua MPR atau Mhm. Bapak Dasko atau Pak Bambang Susatyo itu. Ya buat apa lagi itu? Kecuali Anda memang berencana pensiun dan mau ngajar di universitas tuh. Tetapi saya bisa duga itu di belakang ini kan banyak calok tuh Mhm. yang nyodor-nyodorin buat nambahin nambahin biografi. Mungkin biografi di bukunya Pak Dasko atau bukunya Pak Bambang Bambang Susatyo. Susatyo itu Mhm. bab terakhir adalah tentang prestasi akademisnya. Mhm. Padahal orang tahu dua kawan ini adalah politisi. Jadi Mhm. sebetulnya ada semacam ide yang kacau di negeri ini yang menganggap bahwa keprofesoran itu semacam kedinastian atau keningratan tuh. Nah itu Iya. sebetulnya tuh. Tentu diperlukan klarifikasi dari, saya kira dua petinggi politik ini sudah memberikan klarifikasi itu. Tetapi tetap mesti ada semacam kepastian tuh. Termasuk kepastian dari guru-guru besar yang ada dalam asosiasi profesor. Kan Mhm. ini asosiasi kan artinya kesukarelaan untuk masuk dalam Mhm. asosiasi. Ada aja profesor yang malas untuk masuk dalam asosiasi kan. Jadi Mhm. ngapain juga ada asosiasi profesor, itu juga problem. Karena Mhm. nantinya dianggap sebagai itu pengatur oversight committee untuk para Mhm. profesor yang lain tuh. Saya terangkan pengetahuan saya tentang status keprofesoran. Bahkan di Universitas Indonesia yang dianggap mutunya tertinggi, itu profesor itu mengangkangi universitas untuk menghalangi mereka yang ingin jadi profesor. Mhm. Supaya cuma ada 2 3 orang profesor di UI itu. Kan itu intinya kan. Jadi ini juga jadi dinasti nih, profesor juga jadi dinasti itu. Yang Mhm. muda-muda itu dihalangi supaya cuma ada 2 3 bintang yang kayak 2 3 jenderal di universitas yang namanya profesor. Padahal Mhm. nih profesor-profesor yang nggak pernah riset, baca jurnal udah malas, sudah nggak punya kemampuan baca jurnal, tetapi pangkatnya itu masih dieluk-elukan. Nah itu bedanya misalnya dengan di Amerika misalnya. Dulu juga di Amerika begitu. Bahwa setiap orang yang ingin menanjak jadi profesor akan dikerjain oleh profesor utamanya tuh. Jadi mesti mengabdi dulu. Di situ feodalisme. Akhirnya pemerintah atau masyarakat akademis Amerika menganggap ngapain sih ada Mhm. guru besar, biarin aja dalam step biasa nanti tuh tiba pada guru besar, nggak usah ada semacam tadi asosiasi profesor segala macam tuh, biarkan aja secara natural kondisi-kondisi pengetahuan di universitas itu
Dan tanya aja pada mahasiswa, dia ngajarnya bagus nggak? Lalu ya dekannya beritahu pada rektor, ini udah layak jadi profesor. Kan itu aja sebetulnya kan. Gak usah pakai SK presiden, ada urusan apa dengan SK presiden? Itu kan cuma soal administrasi gaji itu, kepangkatan. Tetapi keilmuan itu ditentukan oleh prestasi Ya. seseorang, kapasitas orang di depan kelas. Yang uji siapa? Ya mahasiswa. Hmm. Bukan komunitas profesor, apalagi asosiasi profesor. Tetapi memang ada poin dari teman-teman asosiasi profesor ini untuk menertibkan itu. Tapi sekali lagi idenya bukan di situ. Ini dunia udah berubah di mana keprofesoran itu tidak lagi dinilai berdasarkan status dia di universitas, tapi apa yang dia lakukan sehingga orang akan lihat di internet dia udah ngapain aja sebetulnya. Apa pikiran dia tentang negeri, apa pikiran dia tentang perkembangan ilmu pengetahuan, apa pikiran dia tentang genom manusia, apa pikiran dia tentang kemungkinan robot akan mengendalikan lingkungan. Kan semua itu potensi untuk diucapkan. Nah, itu yang nggak pernah kita dengar, ada semacam simposium alternatif. Dan kalangan profesor ini juga kadang-kala cuma bereaksi terhadap ilmu yang sebetulnya udah punah, itu atau udah obsolete, Ya. udah usang. Jadi sekali lagi betul, memang para profesor yang benar ini tersinggung, tapi sekaligus kita mau ingatkan bahwa nggak boleh ada semacam asosiasi profesor yang menilai hak orang lain untuk tiba pada status profesor. Biarin aja publik yang nilai bahwa si ini itu memanipulasi prosedur untuk dapat profesor. Itu aja kan sebetulnya. Ya, ya. Saya kira ada sebenarnya kan persoalannya ada dua soal ya, Bung Rocky. Satu, ada orang-orang di luar kampus gitu yang menginginkan menggunakan gelar profesor. Yang kedua sebenarnya yang pertama tadi yang disoal oleh asosiasi profesor di tampaknya. Yang kedua, bahwa kemudian banyak juga orang di kalangan kampus yang kemudian dia menggunakan berbagai macam cara termasuk membuat jurnal palsu untuk mendapatkan gelar profesor. Itu yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat kemarin, bahkan ada 11 orang gitu yang gelar profesornya sekarang sedang diselidiki. Nah, saya kira orang seperti Pak Bambang Susatyo, orang seperti Dasko itu tanpa menggunakan gelar profesor pun itu sudah sangat terhormat karena dia akan mencapai posisi tertinggi di lembaga negara ya. Bambang Susatyo pernah jadi ketua DPR, pernah jadi ketua MPR. Dasko itu sekarang menjadi ketua harian dari Partai Gerindra yang ketua umumnya jadi presiden, dan dia sendiri wakil ketua DPR. Itu jabatan yang sangat-sangat terhormat tanpa perlu menggunakan profesor kan begitu. Mungkin ini dua politisi utama ini nggak memerlukan itu, tapi ada aja yang nyodor-nyodor lah sekaligus Ah, saja lah. iya, 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 iya. Mereka juga berpikir iya kasih aja nggak dikasih nggak apa-apa. Tetapi lingkungan kita itu mengeluk-elukkan feodalisme baru yang namanya titel. Itu Ya. soalnya kan. Hmm. Jadi soalnya kalau nggak ada titel di depannya itu bukan akademisi atau bukan orang sekolahan tuh. Begitu banyak anak SMA. Kemarin saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa di ITB itu yang mengolah simbol-simbol kebudayaan kita menjadi alat musik dan diaktifkan melalui artificial intelligence itu. ChatGPT bisa bikin lagu, bisa produksi segala macam. Dia itu melampaui semua profesor yang sekarang itu jadi pembimbing karena mereka profesor-profesor yang apalagi yang disebut sebagai guru besar di di seluruh universitas kan jurnalnya nggak pernah mereka baca tuh. Nah Hmm. anak-anak mahasiswa ini membaca jurnal. Hmm. Jadi sekali lagi ada semacam feodalisme baru bahwa seseorang itu harus punya jabatan mentereng dengan titel yang berderet di depannya. Nah, itu Hmm. yang saya anggap itu satu kesempatan kita untuk mengevaluasi bahwa pendidikan di era hari ini itu tidak lagi ditentukan oleh gelar, tapi apa yang Anda bisa lakukan secara mandiri atau dengan kelompok dan menghasilkan dalil-dalil ilmu pengetahuan baru atau kritik terhadap teori-teori lama kan itu kan. Nah kita nggak dengar itu. Jadi sekali lagi mungkin diperlukan semacam suasana baru di pemerintahan baru untuk menganggap bahwa yaudahlah itu yang belajar mengajar di universitas itu pada akhirnya tuh akan jadi profesor kalau ngajarnya baik. Yang evaluasi siapa? Ya komunitasnya sendiri itu Hmm. yang mengevaluasi itu. Bukan kayak asosiasi profesor yang juga sangat mungkin di dalam asosiasi itu banyak juga profesor yang ya ketinggalan update pengetahuannya itu. Saya tahu itu di banyak universitas negeri itu ya banyak profesor dungu juga. Ya, ini serius nih. Ya. Oke. Yang enak saya kira gelar profesor Anda ya yang nggak pernah dipersoalkan gitu, nggak ditanya-tanya dari kampus mana gitu ya. Dan tapi ngomong-ngomong dari kampus mana ya gelar profesor Anda itu? UAS. Apa itu?
Universitas Akal Sehat. Oh, oke oke. Iya iya iya. Nah, itu clear berarti gitu nggak yang dungu-dungu pasti disingkirkan dari Universitas Akal Sehat ya. Oke. Ya. Iya, poin pertama kan adalah statusnya apa sebetulnya. Hmm. Status keprofesoran itu kan bagian dari feodalisme abad 12 tuh, Ya abad ya ya. 13 tuh. Hmm. Jadi mau diterusin sekarang itu juga nggak laku lagi karena disruption apa namanya keadaan-keadaan yang kita kan lagi ditawan oleh riset-riset di bidang artificial intelligence, human genome, big data. Itu semua bisa diriset oleh anak SMA juga. Nah, kalau Hmm. anak SMA menemukan dalil baru dan dia seharusnya berhak jadi profesor, Ya. bukan profesor-profesor yang udah usang, nggak pernah baca jurnal, nggak pernah langganan apa namanya hasil-hasil penelitian ilmiah tuh. Ya, ya. Oke, jadi kan dan ini karena ini suratnya kelihatannya ditujukan kepada Mendiknas ya, karena ini berkaitan dengan gelar-gelar profesor itu kan yang memproses di situ. Dan kita tahu juga kemarin investigasi dari eh, media termasuk Tempo itu menemukan juga ada calo-calo juga di sini untuk penilaian jadi profesor tuh. Jadi ya, dalam tanda petik ada semacam mafianya juga untuk jadi profesor itu. Iya, itu juga mengadukan pada Mendikbud buat apa kan? Kan ini asosiasi yang independen. Ngapain minta tolong pada Mendikbud untuk meresmikan mana? Itu kayak perkelahian antar advokat itu. Hmm. Akhirnya bercabang-cabang atau wartawan. Wartawan bisa aja bikin apa aja kan. Jadi Hmm. biarin aja. Ada juga asosiasi profesor yang merasa resmi, ada yang nggak resmi. Yang nggak resmi itu sebut aja bahwa apa prestasi kalian. Biar biar kita tahu bahwa ada asosiasi profesor beneran, ada asosiasi profesor abal-abal, ada pemilik ijazah beneran, ada pemilik ijazah palsu, kan gampang aja. Hmm. Jadi biarkan rakyat itu menonton, bukan lagi menilai, tonton aja kan otak siapa yang paling mampu untuk membuktikan bahwa dia guru besar, otak Hmm. siapa yang akhirnya menjelek-jelekkan otaknya sendiri karena nggak bisa berpikir besar walaupun Ya, ya. statusnya guru besar. Jadi Ya. saya menganggap ini gejala sosial yang ya dalam masa transisi semua orang merasa dia terganggu tuh. Jadi kalau kita anggap kenapa asosiasi perusahaan merasa terganggu tuh, ini biarin dia mesti anggap bahwa justru dengan adanya profesor-profesor yang tidak dalam kapasitas, maka harus diperlihatkan pada publik biar publik menilai itu. Supaya jangan ada semacam arogansi juga nih asosiasi profesor bahwa menentukan sendiri tuh siapa yang boleh jadi profesor dan minta tolong pada negara pula tuh. Dia aja bikin konferensi pers nyatakan kami layak untuk menguji status profesor kalian tuh, seperti kalian bisa menguji status kami tuh. Beri kesempatan juga mahasiswa BEM Indonesia Indonesia untuk menguji guru-guru besar di universitas mereka. Apa Hmm. benar dia statusnya profesor? Benar. Apa benar ilmunya itu setara dengan ilmu keprofesoran? Sangat mungkin diragukan. Ya, ya. Oke, ini mumpung ngomongin ke Mendiknas ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan ini profesor juga nih, Profesor Rana Agung Geni Agung. Rupanya beliau itu sekarang itu menjadi ketua Dewan Pembina dari Yayasan Trisakti, Bung Rocky, Universitas Trisakti. Dan kita tahu kan sudah sengketanya sudah cukup lama begitu. Dan kalau menurut keterangan dari Profesor Rana Agung Geni Agung itu sekarang itu mereka ini Dewan Pembina dan yang lain-lainnya itu tersingkir. Ke yayasan juga tersingkir karena sekarang ini diisi oleh orang-orang dari Kementerian Pendidikan juga, begitu, Bung Rocky. Dan tampaknya katanya ada upaya dari mereka-mereka yang sekarang ada di Yayasan Trisakti itu untuk mengubah Trisakti menjadi PTNBH, gitu ya. Jadi perguruan tinggi negeri lah, gitu, Bung Rocky. Nah ini dia dia kemarin sempat beraudensi katanya dengan DPR dan meminta agar undang-undangnya ini tidak segera disahkan, gitu kata dia. Karena sebenarnya untuk apa negara menambah beban berat PTN karena selama ini kan Trisakti sudah bisa mandiri gitu. Iya benar Pak Profesor Ida Agung ini benar. Karena ngapain itu Trisakti udah jadi satu simbol bahwa universitas swasta itu bahkan bisa melampaui universitas negeri. Kan itu Hmm, intinya kan. Saya ya, ngerti itu bahwa Trisakti dari awal itu memposisikan diri sebagai universitas swasta yang betul-betul eksklusif gitu. hmm, Bagus di dalam metodologi, ter laboratoriumnya fakultas kedokteran, fakultas teknik itu, fakultas hukum itu bagus-bagus tuh. Bahkan dulu di awal-awal Indonesia belum mengenal apa yang disebut architectural landscaping, architectural Trisakti sudah ada. Karena dia diasuh oleh mereka yang ingin memajukan ilmu pengetahuan tuh. hmm, Walaupun kita tahu bahwa itu semacam enclave yang agak eksklusif karena hanya kelas tertentu yang bisa masuk di situ. Tetapi itu juga memperlihatkan tapisan yang benar. Jadi kalau yayasan itu melakukan hal yang udah bagus, ngapain negara mau ambil alih? Itu bisa berantakan juga.
Nanti Mhm. negara nggak punya kemampuan efisiensi di dalam penganggaran nanti itu. Jadi sebetulnya ini kan yayasan mau memajukan ilmu pengetahuan Ya. tuh. Mereka Mhm. bikin universitas, itu universitas yang baik, yang bagus itu status dari Trisakti itu. Nah, kalau negara masuk di situ, lalu negara mau bilang apa? Jangan-jangan peringkatnya turun justru kalau negara masuk. Dan buat apa negara mengambil alih sesuatu badan swasta yang memang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa? Mhm. Jadi ini konyol juga nih negara nih. Apa pentingnya di situ? Jadi BHMN berarti nanti disuruh nyari duit sendiri lagi tuh. Padahal Mhm. sebetulnya yayasan udah cukup di situ. Nah, ini kelihatannya ada upaya untuk mengambil alih sebuah universitas yang udah jadi lalu dipromosikan sebagai universitas negeri. Padahal sebetulnya grade-nya bisa turun, statusnya negeri. Di mana-mana di luar negeri itu universitas swasta itu lebih bermutu dari universitas negeri itu. Mhm. Dan karena itu kita menginginkan ada yayasan yang mengolah universitas itu. Kecuali yayasannya korup atau membuat universitas itu turun grade-nya, maka bisa dievaluasi apa yang terjadi di situ. Tapi kan Trisakti baik-baik aja. Jadi ini konflik di dalam yang kemudian melebar keluar, lalu minta tolong negara intervensi di situ. Itu polanya begitu. Ya, ya, ya. Dan kemudian yang masuk ke situ adalah orang-orang dari pemerintahan, begitu Bung Rocky. Dan eh, kita jadi curiga karena ini asetnya kan gede banget ini, aset dari Iya, iya. Trisakti ini pasti menggiurkan buat orang-orang ini kan gitu. Ini orang-orang pemerintah di situ itu mungkin di dalamnya ada yang minta tolong nih kami berupaya untuk mengganti struktur tapi nggak mampu maka silahkan masuk dulu itu diincar oleh aparat-aparat negara di Kementerian Dikbud yang melihat bahwa ini adalah tambang duit di situ tuh. Betul. Jadi bukan upaya untuk memajukan pengetahuan. Kalau negara mengerti bahwa Trisakti itu maju mutunya itu yang nggak usah masuk di situ, nggak usah campur tangan di situ kan. Mhm. Biarkan yayasan itu tumbuh. Kan yayasan itu adalah asosiasi independen justru untuk menjadikan warga negara mampu mengurus dirinya sendiri itu. Karena itu dibentuk yayasan. Kalau dia nggak bisa mampu mengurus, ya seluruh asetnya itu pindah untuk diurus negara kan. Tapi kan nggak ada bukti bahwa Trisakti itu yayasan Trisakti itu gagal untuk mengurus asetnya sendiri. Justru asetnya bertumbuh dalam bentuk investasi lain mungkin. Nah itu mungkin yang diincar oleh pejabat-pejabat Depdikbud. Ya, ya. Dan apalagi kalau mereka mungkin menjelang pensiun gitu, ini kesempatan gitu ya untuk masuk ke yayasan ini. Ya itu pasti itu karena itu profit yang dikelola oleh aset finansial yang dikelola oleh Trisakti itu mungkin udah setara dengan BUMN tuh karena Gede ini banget ya. ini universitas yang udah mungkin udah berapa dari awal tahun 60-an itu udah ada 60-an itu. ya, ya, ya. Iya, lalu bahkan dia jadi simbol dari perlawanan terhadap Orde Baru tuh. Ya, Dan sebelumnya 60-an ya. disebut yayasan apa itu Bung Karno ada di situ tuh. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana Trisakti berkembang menjadi universitas yang bermutu. Jadi sekali lagi negara jangan ada di situ kecuali memang ada indikasi bahwa itu ngincer duit doang nih pejabat-pejabat kementerian ini kalau mau ambil alih Trisakti. Ya, ya, ya. Dan ini sekarang katanya proses untuk diubah menjadi PTN BH itu sedang bergulir di DPR, begitu. Jadi dan ini kan kelihatannya kalau DPR misal sekarang ini kan sudah menjelang akhir masa jabatannya, bisa saja kalau kemudian mereka yang merasa tidak lagi terpilih lagi gitu, bisa juga peluang ini untuk kesempatan untuk masuk di situ. Padahal sebetulnya tugas negara itu periksa banyak universitas yang para infrastrukturnya kendati ada Ya, semangat untuk menghasilkan pengetahuan di daerah-daerah yang tidak disentuh oleh betul. kementerian. Hmm. Bawa ke situ mereka tuh Hmm. yang sebetulnya berhak untuk dapat perhatian lebih banyak. Trisakti itu ada di ibu kota, itu disorot oleh media internasional dan masyarakat Jakarta atau bahkan masyarakat Indonesia tahu mutu dari Trisakti itu. Ya. Fakultas tekniknya bagus, fakultas hukumnya bagus, macam-macam kedokterannya bagus di situ kan. Jadi hal yang mencurigakan kita ada itu diincar untuk ditempati oleh mereka yang ingin dapat duit tapi tidak memerlukan lagi apa namanya idle aja tuh Hmm. segera taruh nama lalu dapat dapat uang dari yayasan atau sebagai pengelola di situ. Jadi sebetulnya ini mau tukar tambah apa di situ tuh nggak ada ide sama sekali. Nah Ya. kita ingin buka ini karena sistem pendidikan kita itu kan seolah-olah yang punya negara itu ya yang kalau dinegarakan jadi bagus. Hmm. Padahal sebetulnya birokrasi dari Kementerian Betul. Pendidikan sendiri itu buruk itu. Nah swasta punya kemampuan untuk mengevaluasi diri itu. Karena apapun swasta itu punya kehendak untuk bersaing di dalam
pendidikan tuh. Kalau negara ya udah, kalau dapat APBN udah diem-diem aja mereka tuh. Yes. Bahkan korupsi di kalangan kementerian itu cukup besar kan, Ya. dibuktikan dalam pelaporan-pelaporan rekayasa macam-macam lah. Mulai Yes. dari buku, kertas, bahkan manipulasi ijazah itu ada di mana-mana tuh. Ya. Plagiat bertumpuk di situ. Semua kejahatan pendidikan. Ya, dan kemudian lebih parah lagi soal apa kemudian jadi birokrat-birokrat yang mengabdi pada kekuasaan kan kebanyakan di pemerintah di universitas negeri ini. Ya, universitas negeri itu udah jadi, jadi semacam sinyal itu, bahkan memalsukan penelitian supaya dapat akreditasi itu. Jadi sebetulnya nggak ada gunanya gitu negara itu masuk dalam sistem pendidikan. Negara cukup Yes. membackup dengan infrastruktur, dengan regulasi, dan Ya. biarkan pendidikan tumbuh berdasarkan kepentingan dan keinginan masyarakat. Oke, baik, makasih. Kita nolkan Ya. semuanya, Bang Rocky ya. Yuk.